Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswatu Solihah dari Fakultas Farmasi jurusan Farmasi akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis suatu data menggunakan uji beda. Sebelum kita masuk ke uji beda, kita harus mengetahui data tersebut termasuk data parametrik atau data non-parametrik. Syarat sebuah data parametrik adalah 1. Data terdistribusi normal. Cara mengetahui data tersebut terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara data tersebut diuji normalitasnya dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Perbedaan kedua uji tersebut adalah uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji data yang sampelnya berjumlah lebih dari 100. Sedangkan uji Shapiro-Wilk digunakan untuk menguji data yang sampelnya kurang dari 100. Syarat data terdistribusi normal adalah nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Kedua, data tersebut harus homogen. Cara mengetahui data tersebut homogen atau tidak dengan cara yaitu data tersebut diuji dengan menggunakan uji homogenitas varian. Syarat data homogen adalah nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Pertama-tama, saya akan menguji data ini termasuk data parametrik atau data non-parametrik dengan cara menguji normalitasnya menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Mengapa menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk? Karena pada kasus ini sampelnya kurang dari 100. Saya akan membacakan kasusnya. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecithin. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 10%. Kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat. pH emulsi yang diukur segera setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula. Emulsi kemudian disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut pH pemanasan. Tabel berikut ini merupakan rangkuman hasil pengukuran pH. Lalu kita masuk ke SPSS. Pada variable view, kolom pertama diisi mula-mula, desimal 2, label mula-mula. Kolom kedua diisi pemanasan, desimal 2, label pemanasan. Pada data view, masukkan data-data pada kasus tersebut ke sini. Jika sudah, kita akan menganalisis data ini menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Dengan cara seperti ini. Klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Explore. Mula-mula dan pemanasan masukkan ke dalam kolom Dependent List. Kemudian klik Plots. Pada Plots, kita klik None dan Normality Plot with Test. Kemudian klik Continue. Pada Option, kita klik Exclude Case List with. Lalu klik Continue. Jika sudah, klik OK. Terdapat output hasil analisis kita dan dilihat dari signifikasinya, yaitu 0,182 dan 0,006. Karena ada salah satu yang nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka data ini termasuk data tidak terdistribusi normal, sehingga data ini data non-parametrik. Lalu saya akan menguji data ini menggunakan uji homogenitas varian dengan cara seperti ini. Pada variable view, kolom pertama pada nama ditulis perlakuan, desimal 0, label perlakuan, values yaitu 1 mula-mula dan 2 pemanasan. Klik OK. Pada kolom kedua, nama ditulis pH, desimal 2, label pH. Lalu kita masuk ke data view.
Pada perlakuan diisi mula-mula atau pemanasan. Cara mengisinya langsung menggunakan kode 1 yaitu mula-mula dan 2 yaitu pemanasan. Dan pada kolom BH diisi data yang sesuai dengan pada kasus. Jika sudah, kita akan menguji homogenitas varian dengan cara seperti ini. Klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Export. Lalu PH dimasukkan ke dalam dependent list, perlakuan dimasukkan ke dalam factor list. Display klik both, pada statistik klik descriptive list. Lalu klik continue, pada plots, pada box plots klik none, dan pada speed versus level with leaven test klik power estimation. Klik continue. Pada option klik exclude cache list with, klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Akan keluar output hasil uji homogenitas varian. Ada test of homogeneity of variance. Dan kita lihat signifikasinya pada kolom ini. Karena data pada kasus ini merupakan data non-parametrik, maka pada uji beda kita analisis menggunakan uji Wilcoxon. Pertama, pada variable view, pada kolom pertama nama ditulis mula-mula, desimal 2 label mula-mula. Pada kolom kedua, nama ditulis pemanasan, desimal 2 label pemanasan. Pada data view, masukkan data-data pada kasus ke dalam kolom ini. Jika sudah, kita akan menganalisis menggunakan uji Wilcoxon dengan cara seperti ini. Klik Analyze, klik Non-Parametric Test, klik To Relate Sample. Lalu kita masukkan mula-mula dan pemanasan ke test pairs. Jangan lupa pada test type, kita klik Wilcoxon. Jika sudah, klik OK. Lalu akan muncul output hasil analisis Wilcoxon. Dan kita lihat signifikasinya yaitu 0,002. Kesimpulannya yaitu pertama dilihat dari rata-rata. Rata-rata pH emulsi mula-mula yaitu 4,5375. Rata-rata pH pemanasan yaitu 3,9725. Maka rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dari rata-rata pH emulsi pemanasan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemanasan berefek pada pH emulsi. Kedua, dilihat dari uji Wilcoxon. Pada uji Wilcoxon, signifikasinya yaitu 0,02. Ingat, syarat adanya perbedaan antara dua variabel yaitu signifikasinya kurang dari 0,05. Di sini signifikasinya yang didapatkan adalah 0,002, yang artinya memenuhi syarat adanya perbedaan. Maka dari itu dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pH emulsi mula-mula dan pH pemanasan, sehingga dinyatakan bahwa pemanasan berefek pada pH emulsi. Kasus 2. Sebelum kita menguji data ini menggunakan uji beda, kita akan menguji data ini termasuk data parametrik atau data non-parametrik dengan cara menguji normalitasnya menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Kenapa menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk? Karena sampel pada data ini kurang dari 100. Saya akan membacakan kasusnya. Sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel berikut ini.
Lalu kita masuk ke SPSS. Pada variable view, kolom pertama pada nama ditulis lokal, desimal 2, label lokal. Pada kolom kedua ditulis import, desimal 2, label import. Lalu pada data view, masukkan data-data pada kasus kolom ini. Jika sudah, kita akan menganalisis menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan cara seperti ini. Klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Explore. Lalu kita masukkan lokal dan import ke kolom Dependent List. Lalu pada Display, klik Plots. Pada Plots, pada Box Plots, kita klik None, Descriptive dihilangkan, klik Normality Plots with Test. Jika sudah, klik Continue. Pada option, klik Exclude Case List With, klik Continue. Jika sudah, klik OK. Akan muncul output hasil uji normalitas Shapiro-Wilk. Kita lihat pada signifikasi, yaitu 0,517 dan 0,017, yang artinya ada salah satu signifikasi yang kurang dari 0,05, yang artinya data ini termasuk data tidak terdistribusi normal dan termasuk data non-parametrik. Lalu saya akan menganalisis data ini menggunakan uji homogenitas varian. Pada variable view, kolom pertama nama ditulis merek minuman, desimal 0, label merek minuman, values, 1 lokal, 2 import. Klik OK. Pada kolom kedua, nama ditulis kadar sakarin, desimal 2, label kadar sakarin. Lalu pada data view, kita masukkan datanya. Pada merek minuman, kita masukkan lokal atau import dengan cara pengkodean 1 yaitu lokal dan 2 yaitu import. Lalu pada kadar sakarin, masukkan data pada kasus ke kolom ini. Jika sudah, kita akan menganalisis menggunakan uji homogenitas varian, yaitu dengan cara seperti ini. Klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Explore. Lalu, kadar sakarin masukkan ke Dependent List, merek minuman masukkan ke dalam Factor List. Lalu kita klik Statistik, klik Descriptive, dan 95%. Klik Continue. Klik Plots. Pada box plot, klik None, Stem and Left dihilangkan, klik Forward Estimation, lalu klik Continue. Jika sudah, klik OK. Akan keluar hasil output uji homogenitas. Pada kolom ini, signifikasinya yaitu ini. Karena pada kasus ini datanya adalah non-parametrik, maka pada uji beda kita menganalisis menggunakan uji Mann-Whitney. Langsung saja pada variable view, kolom pertama nama ditulis merek minuman, desimal 0, label merek minuman, values, 1 lokal, 2 import. Klik OK. Pada kolom kedua nama ditulis kadar sakarin, desimal 2, label kadar sakarin. Pada data view, masukkan data pada kasus ke dalam kolom ini. Jika sudah, kita akan menganalisis menggunakan uji Mann-Whitney dengan cara seperti ini. Klik Analyze, klik Non-Parametric Test, klik To Independent Sample. Kadar sakarin masukkan ke kolom test variable test, lalu merek minuman pada grouping variable. Pada define group, klik 1 dan grup 2, klik 2, klik continue. Jangan lupa test type
klik Main Menu, lalu pada X-Arc, klik Continue, pada Option, Descriptive, dan pada Missing Values, klik Exclude Case Test by Test, klik Continue. Jika sudah, klik OK. Lalu akan muncul hasil analisisnya, yaitu pada tes statistik, pada signifikasi yaitu 0,310. Kesimpulannya yaitu, pertama dilihat dari rata-rata. Rata-rata kadar sakarin minuman merek lokal yaitu 0,5870. Lalu, rata-rata kadar sakarin minuman merek import yaitu 0,5095. Rata-rata kadar sakarin minuman merek lokal lebih besar daripada rata-rata kadar sakarin minuman merek import. Karena rata-rata kadar sakarin minuman merek lokal lebih besar daripada kadar sakarin minuman merek import, maka dapat disimpulkan bahwa kadar sakarin minuman merek import lebih rendah daripada kadar sakarin minuman merek lokal, atau kadar sakarin minuman merek lokal lebih tinggi daripada kadar sakarin minuman merek import. Yang kedua, dilihat dari uji Wilman-Whiteley. Syarat adanya perbedaan antara dua variabel yaitu signifikasinya kurang dari 0,05. Di sini signifikasi yang didapatkan adalah 0,310, yang artinya tidak memenuhi syarat adanya perbedaan antara dua variabel. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kadar sakarin minuman merek import lebih rendah daripada kadar sakarin minuman merek lokal, atau kadar sakarin minuman merek lokal lebih tinggi daripada kadar sakarin minuman merek import. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.